Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas novel tentang perjalanan Xiao Xiao anak Xiaoyan dan Muchen. Oh iya, Mimin ingatin lagi ya bahwa cerita ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai ya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Scene berganti. Terlihat suatu tempat yang sangat bersejarah. Ribuan tahun yang lalu, 6 tanah dan 3 lautan di dunia pertempuran disegel. Dan hanya satu sudut benua roh juang yang selamat. Terlihat 2 orang yang berada di tempat ini. Mereka adalah Xiao Xiao dan Xiaolin. Setelah ratusan tahun perang dan pertempuran, benua roh juang telah menelan 6 benua satu demi satu. Dan telah menjadi dunia baru semangat juang. Daerah ini luas dan tak terbatas. Memikirkan bencana perang pada tahun-tahun itu, jika Xiao Xiao dan Xiaolin tidak bertindak secara terpisah, mungkin perang akan berlangsung lebih lama. Setelah menyelesaikan penyatuan besar, Xiao Xiao dan Xiaolin jatuh ke dalam keadaan tanpa keinginan. Bagaimanapun seluruh dunia semangat juang adalah milik mereka. Pada hari ini Xiao Xiao dan Xiaolin sedang duduk di puncak. Ini adalah hari yang biasa. Tetapi seketika ada fluktuasi di kedalaman ruang. Meskipun fluktuasinya sedikit, mereka tidak bisa lepas dari persepsi keduanya. Ada musuh asing yang menyerang. Ucap Xiao Xiao berdiri dan sosoknya yang mempesona dan penampilannya yang sangat cantik sudah cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Xiaolin juga berdiri. Dia melihat ke langit dan ingin mencoba. Kakak, saya sudah lama tidak melakukannya. Bisakah saya bertempur kali ini? Ucap Xiaolin. Xiao Xiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xiaolin juga tersenyum. Dia lalu berdiri dan melihat fluktuasi efektivitas tempur yang mendekat di kejauhan. Sejak keduanya menaklukkan dunia roh jurang, orang-orang di luar dunia roh jurang datang untuk menantang setiap beberapa kali, berpikir bahwa keduanya tidak boleh melahap benua mereka. Xiaolin telah lama terkejut dan bahkan menganggapnya menarik tentang ini. Lagi pula membosankan untuk tetap seperti ini setiap hari. Saya khawatir tidak ada yang akan datang untuk hari ini. Ucap Xiaolin sangat senang. Itu bukan tukang bahtera. Melihat fluktuasi semakin dekat, Xiaolin sedikit tercengang. Tidak ada satu orang pun di kejauhan. Tetapi ada bahtera yang ditangguhkan. Sampai bahtera itu mendekat lagi, Xiaolin melihat seorang pria tua berdiri di bahu di haluan perahu. Ketika dia melihat lelaki tua itu, Xiaolin melihat dengan gembira. Orang tua? Tidak. Tuan burung hijau, aku di sini. Mendengar kata-kata Xiaolin, Xiao Xiao tiba-tiba terkejut. Lalu dia mendongak ke atas. Benar saja dia melihat burung hijau itu. Pada saat ini burung pegar hijau telah melompat dari bahtera. Dan beberapa riak melonjak di langit di kejauhan. Kemudian sosok burung hijau muncul di depan keduanya. Burung hijau itu membelai janggutnya dan tersenyum. Bagaimana dengan dunia roh-roh pejuang yang telah sepenuhnya bersatu? Xiao Xiao memiliki kepribadian dengan ibunya dan tidak pernah banyak bicara. Sebaliknya Xiaolin berkata tanpa henti. Itu wajar, saya adalah master. Bagaimana saya bisa mempermalukan Anda? 100 tahun yang lalu, saya menyelesaikan penyatuan besar dan menunggu master mengujinya. Burung pegar hijau menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu anak nakal. Kamu benar-benar nakal dan tidak pernah belajar dari kakakmu. Jika kamu stabil seperti guru dan Xiaoer, kami akan membakar dupa dan menyembah Buddha atas pelatihanmu. Ucap burung pegar hijau. Xiaolin masih ingin berbicara, tetapi saat berikutnya Xiao Xiao menyela dia. Tuan Qingzi, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke dunia semangat juang kali ini. Tuan Qingzi mengungkapkan ekspresi bangga. Saya datang ke sini sebagai guru untuk membawa Anda ke guyuan Protos untuk berlatih. Ngomong-ngomong, saya menjadi akrab dengan keluargamu. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Ucap Tuan Qingzi. Mendengar bahwa Tuan Qingzi akan membawa dirinya ke klan Yan Protos kuno untuk berlatih, Xiao Xiao tenang di permukaan namun dia menjadi antusias. Sementara Xiaolin langsung berteriak. Oke, guru, saya akan mendapatkan kutu buku di dunia roh pejuang ini. Qingzi tersenyum dan berkata, sudah hampir waktunya untuk menjadi seorang guru. Kalian berdua juga harus bosan dengan tempat ini. Jadi kalian turun secara khusus hari ini. Xiaolin berkata dengan penuh semangat. Kapan kita harus pergi? Tuan Qingzi itu membelai dagunya dan tersenyum. Kita akan pergi hari ini. Bagaimanapun dunia pertempuran adalah dunia yang paling rendah. Jika Tuan Qingzi tinggal di dunia bawah terlalu lama, dia pasti akan mengejutkan aliansi dewa. Dia tidak punya terlalu banyak waktu untuk menunjuk langsung ke bahtera dan berkata, murid-muridku, ayo pergi dan melihat rumah barumu. Xiao Xiao dan Xiaolin bernostalgia melirik dunia semangat juang.
Meskipun klan dan kerabat ada di sini, dunia semangat juang telah bersatu saat ini. Dan tidak akan ada masalah besar bahkan jika mereka pergi. Kakak dan adik itu saling memandang. Mereka langsung menyapa kerabat mereka. Dan setelah itu mereka segera kembali ke gurunya. Ayo pergi guru. Setelah kembali Xiao Xiao terlihat seperti biasa. Tetapi Shaolin tercampur aduk dengan air mata. Dia meninggalkan tanah yang sangat dia cintai. Tuan Kingxi melihat keterikatan Shaolin dan mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bisakah saya melatih keterampilan bertarung yang diberikan kepada Anda oleh seorang guru?" Mendengar ini Shaolin benar-benar hidup kembali. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan merentangkan telapak tangannya. Tiba-tiba nyala api merah menyala muncul. Suhunya bahkan lebih kuat dari Shaoyan pada tahun-tahun itu. Dan nafasnya lebih kuat dan lebih horizontal daripada Kaisar Yan pada tahun-tahun itu. Hahaha, itu bagus. Ucap Tuan Kingxi sangat puas. Dia pikir akan membutuhkan banyak waktu bagi keduanya untuk menguasai mereka sepenuhnya. Tetapi dia tidak berharap mereka begitu berbakat. Menuju ke Bahtera, Tuan Kingxi lalu berkata lagi, "Dengan kendali Anda saat ini atas api Anda dan keterampilan bertarung, hanya sedikit orang yang berani menggertak Anda bahkan jika Anda pergi ke Yan Protos kuno." Ucap Tuan Kingxi. "Kalau begitu mari kita pergi." Ucap Xiao Xiao. Xiao Xiao dan Shaolin menyingkirkan semua keengganan sebelumnya. Dan kemudian tubuh mereka menghilang dari udara tipis. Dan mereka muncul lagi dan telah mencapai Bahtera. Dengan cara ini Bahtera perlahan mulai dan bergerak menuju batas atas. Sepanjang jalan, Tuan Kingxi itu sedang berbicara dengan Xiao Xiao dan Shaolin. Selain keterampilan bertarung dan api aneh, dia juga bertanya tentang beberapa rutinitas keluarga. Bagaimanapun ini adalah keturunan dari saudara ketiganya. Dia selalu bisa melihat beberapa penampilannya di dalamnya. Dan dia tidak bisa tidak merasa sedih. Kecepatan Bahtera lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika Xiao Xiao dan Shaolin bermeditasi dan bangun, mereka menemukan bahwa pemandangan di depan mereka sangat berbeda. Dunia di depan kalian adalah tempat yang sama sekali berbeda dari dunia semangat juang. Fitur paling menonjol dari dunia adalah bahwa ada 9 matahari terik di langit, yang tampaknya merupakan dunia yang terdiri dari api. Dan faktor atribut api di udara sangat intens. Ini adalah surga bagi praktisi atribut api. Selain itu, saudara kandung melihat kota besar. Kota besar tergantung di udara. Selain itu Shaolin melihat kota besar. Kota besar itu tergantung di udara. Ini sangat luar biasa dan penuh dengan curah hujan sejarah. Seperti kerangka naga kuno berdiri di sini selamanya. Megah dan tidak dapat diganggu-gugat. Di bawah kota besar terdapat sungai yang tak terhitung jumlahnya selebar puluhan kaki. Itu adalah sungai magma. Warna padat terlihat dan mulut Shaolin terbuka lebar. Kota megah di depannya benar-benar terbuat dari kristal, yang tampaknya memiliki dampak visual. Pada saat yang sama ada alun-alun besar di pusat kota dan ada cakram besar di alun-alun. Ada cakram yang penuh dengan semua jenis api, yang masing-masing membuat keduanya merasakan ancaman yang mendalam. Dan bahkan Kaisar Do takut akan itu. Cakram ini disebut Cakram Wanyan, yang berisi semua api aneh yang dikumpulkan oleh Guyuan Protos sejak saya sejak awal. Ucap Tuan Kingxi dengan bangga diperkenalkan. Melihat Cakram Wanyan yang spektakuler di depannya, Xiao Xiao dan Shaolin sangat terkejut. Dan itu penuh dengan api aneh. Dulu di benua pertempuran, api aneh sudah lama punah. Sulit melihat gumpalan. Tetapi Yan Protos kuno ini memiliki cakram wanyan yang begitu besar. Dan ada begitu banyak api aneh yang benar-benar luar biasa. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Guyuan Hall sebagai guru. Hari ini adalah hari untuk melihat keterampilan bertarung. Saudara-saudarimu sedang menunggu di sana. Ini juga salah satu alasan mengapa Tuan Kingxi sangat perlu kembali. Hari ini adalah hari besar Yan Protos kuno, yang bahkan lebih penting bagi generasi muda. Saat ini mereka dapat memilih keterampilan atau keterampilan bertarung lama mereka. Keterampilan bertarung dan keterampilan Guyuan Hall seperti barang di jendela. Mereka selalu berpandangan jauh ke depan dan tidak dapat diakses. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus menyelesaikan tugas yang telah ditentukan oleh Guyuan Protos. Hari ini adalah waktu untuk menyelesaikan tugas. Xiao Xiao dan Shaolin baru tiba di sini. Melihat adegan seperti ini hanya kondusif untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan mengenal banyak saudara-saudari. Segera Tuan Kingxi membawa Xiao Xiao dan Shaolin ke pintu aula. Pada saat ini banyak orang telah berkumpul. Semua orang penuh amarah
dan ada rasa naga dan burung phoenix. Baik laki-laki atau perempuan segera menundukkan kepalanya dan memeluk tinjunya. Hormat kepada patriark, ucap para murid-murid. Kemudian Tuan Kingsley itu mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, semuanya, ini adalah saudara baru kalian." Kemudian Kingsley memanggil Xiao Xiao dan Shaolin keluar untuk memperkenalkan secara singkat. Mereka adalah Xiao Xiao dan Shaolin, dan mereka adalah partner kita. Di masa depan, kita harus saling membantu dan hidup berdampingan dalam saling menguntungkan. Protes guyuan kami selalu menjadi zona damai dan kami tidak boleh melawan pertikaian. Baik, guru, ucap semua murid. Banyak orang tertarik untuk melihat keduanya. Jelas ini bukan pertama kalinya mereka mendengar bahwa protes guyuan akan datang sebagai pendatang baru. Mereka adalah murid Xiao Xiao dan Shaolin yang tertutup oleh Patriark Shaolin Mao. Saya secara sepihak menyatakan bahwa wanita ini adalah milik saya. Keluar dari sini, kamu tidak pantas diberkati dengan wanita secantik itu. Tentu saja kamu harus memberikannya kepadaku. Ucap percakapan murid pria. Ada juga beberapa murid perempuan yang berbisik. Shaolin sepertinya orang yang baik. Dia kelihatan sangat tampan. Ucap percakapan murid perempuan. Sampai semua orang berbicara semakin banyak. Seorang pria seketika berdiri. Segera mereka tutup mulut ketika semua orang melihatnya. Dan kemudian berkata dengan hormat, "Saudara Wusuang," ucap para murid-murid. Pria itu mengangkat kepalanya. Dagunya melawan orang lain. Dan matanya sombong dan berkata, "Siapapun yang berani tidak menghormati Xiao Xiao di masa depan, dia akan menjadi lawanku. Apakah kalian semua mengerti?" Ucap Wusuang. "Ya, kami tidak berani mendekatinya. Kami mengerti." Ucap para murid pria menjawab. Setelah menekan semua orang, Wusuan memandang Xiao Xiao. Sejujurnya Xiao Xiao benar-benar mewarisi kelebihan Ratu Medusa dengan sempurna. Itu hanya lebih menawan daripada Medusa muda. Tidak heran dia menarik begitu banyak keinginan begitu dia datang. Kebetulan saat ini Wusuang menoleh. Xiao Xiao dan Shaolin juga melihatnya. Mata mereka bertiga bertemu di udara. Xiao Xiao masih kusam, tapi mata Shaolin tidak bagus. Dia jelas melihat mulut bocah itu ke saudaranya. Adik laki-laki akan selalu melindungi saudara perempuannya. Pada saat ini Tuan Kingsley sedang membuka pintu aula Guyana. Dan kemudian melihat semua orang. Banyak keturunan protos Guyana saya. Ikuti saya ke aula Guyana untuk memilih hadiah Anda. Semua orang langsung setuju. Lalu mereka masuk secara bergantian. Ketika semua orang masuk, Tuan Kingsley melihat rak buku di sekitarnya dan berkata, "Ada semua jenis keterampilan bertarung yang kuat di rak buku Guyuan Hal. Di antaranya keterampilan bertarung dibagi menjadi 3 jenis. Merah, kuning, dan biru. Tingkat merah terendah. Varietas terbanyak dan paling mudah untuk ditukar. Kuning yang kedua. Dan hanya ada 2 keterampilan bertarung biru yang juga merupakan 2 yang paling berharga di lapisan ini. Keterampilan bertarung biru tidak mudah untuk ditukar. Dan mereka harus menyelesaikan tugas yang sangat sulit. Satu-satunya kualifikasi pertukaran adalah Wusuang. Namun hari ini Xiao Xiao dan Shaolin adalah pendatang baru dan merupakan murid tertutup sebagai guru. Saya akan meminta Anda untuk memilih terlebih dahulu." Mendengar bahwa Tuan Kingsley membiarkan mereka berdua memilih lebih dulu, wajah Xiao Xiao tetap tidak berubah. Dan Shaolin sangat bersemangat. Sejak memasuki Guyan Hall, Shaolin telah memperhatikan keterampilan bertarung yang ditempatkan di rak buku biru. Tepat ada 2 buku di sana, dan mereka memiliki nilai tertinggi dan kualitas terbaik. Shaolin selalu pintar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat daging gemuk dikirim ke pintunya? Dengan dalam sekejap, Shaolin mengambil keterampilan bertarung biru lalu melemparkan salinannya ke Xiao Xiao dan berkata, "Guru, saya telah mempelajari kisah Kongrong Ranli sejak saya masih kecil di benua Daoki. Kemudian saya akan menyerahkan keterampilan bertarung merah dan kuning kepada saudara-saudaraku." Ucap Shaolin. "Jadilah sombong. Saya suka keterampilan bertarung Anda setengah tahun yang lalu. Upaya harian selama 6 bulan terakhir adalah untuk keterampilan bertarung itu. Mengapa Anda mencuri barang-barang saya?" Ucap Wusuang. Pada saat ini Wusuang tiba-tiba berdiri. Matanya merah dan kekasihnya berpindah tangan dalam sekejap mata, yang sama sekali tidak dapat diterima. Shaolin tertegun. Siapa Wusuang? Bahkan jika dia kasar, dia berkata, "Keterampilan bertarung ada di sini. Bagaimana Anda tidak bisa mengatakan apa-apa? Inilah yang guru minta kami untuk memilih terlebih dahulu. Maksudmu kamu tidak akan mematuhi kehendak guru?" Ucap Shaolin. Wusuang lebih marah, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. "Kamu," ucap Wusuang sangat marah. Shaolin mendengus dingin. "Apa? Kamu? Keterampilan bertarung ini milikku, oke?" Ucap Shaolin. Wusuang menjabat lengan bajunya.
Oke. Sungguh pendatang baru yang sombong. Ini akan segera menjadi kompetisi seleksi murid baru. Saya harap Anda bisa begitu sombong di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, Wu Suang meninggalkan tempat itu. Dia tidak ingin mengambil keterampilan bertarung. Tuan Qingxi di sampingnya mengabaikan segalanya. Bukannya dia tidak ingin mengambil tindakan, tetapi dia tidak bisa mengambil tindakan. Xiao Xiao baik-baik saja, tidak bersaing dan dia pada dasarnya acuh tak acuh. Dan film pun berakhir.